Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kembali di sini Pak Dirian menjumpai kalian. Ya. Di sini akan disampaikan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu masa Hindu Buddha di Nusantara. Ya. Munculnya agama Hindu. Kurang lebih tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya ke India dan menaklukkan bangsa asli India. Bangsa Arya memperkenalkan peradaban baru yang disebut dengan agama Hindu, yang memiliki kitab suci yaitu Weda. Kitab suci ini terdiri dari 4 sasmita. Ya. Yang pertama adalah Rigveda. Rigveda ini berisi syair-syair pujaan terhadap para dewa. Kemudian Samaweda. Samaweda ini berisi syair nyanyian untuk para dewa. Ketiga, Yajurveda yang berisi doa-doa untuk pengantar sesaji kepada para dewa. Berikutnya, Atharvaveda. Atharvaveda ini kitab yang berisikan mantra-mantra dan jambi-jambi untuk sihir dan ilmu-ilmu gaib. Pengaruh Hindu berkembang di Indonesia pertama kali yaitu di Kerajaan Kutai Kalimantan Timur, kemudian disusul Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kepercayaan Hindu bersifat politeisme, maksudnya adalah memuja banyak dewa. Dari dewa-dewa yang banyak tersebut, ada 3 dewa yang lebih utama yang dikenal dengan Trimurti. Trimurti ini terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma ini bertugas untuk menciptakan alam semesta, sedangkan Dewa Wisnu bertugas untuk memelihara alam semesta. Sedangkan dewa yang ketiga, Dewa Siwa, yaitu dewa yang merusak alam semesta. Inti ajaran agama Hindu yaitu pertama adalah karma. Karma adalah perbuatan baik dan buruk manusia ketika di dunia yang menentukan kehidupan berikutnya. Maksudnya di sini kehidupan di dunia ini akan menentukan kehidupan nanti setelah kematian. Kemudian reinkarnasi. Ya. Reinkarnasi adalah penjelmaan kembali kehidupan manusia sesuai dengan karmanya. Ketika karmanya baik, maka dia akan menjadi baik. Tapi kalau karmanya kurang baik, nanti di kehidupan berikutnya juga tidak baik. Yang ketiga, samsara, yaitu keadaan hidup mati kembali sebagai peristiwa hidup yang menderita. Dan yang terakhir yaitu moksha. Moksha merupakan tingkatan hidup tertinggi atau terlepas dari reinkarnasi. Inilah dewa-dewa yang dipuja atau disembah oleh penganut agama Hindu. Ya. Ada Dewa Agni atau Dewa Api, Dewa Bayu atau Dewa Angin, Dewa Surya atau Dewa Matahari, Dewa Chandra atau Bulan, Dewa Maruta atau Dewa Angin, Dewa Baruna atau Angkasa, Dewa Prajna yaitu Dewa Hujan, Dewa Indra yaitu Dewa Perang, dan Dewa Usa atau Dewa Fajar. Selain dewa-dewa tersebut masih ada dewa yang lain. Sistem agama Hindu, ya, masyarakatnya mengenal dengan adanya sistem kasta. Sistem kasta ini terdiri dari kasta Brahmana, kasta Kshatriya, kasta Vaisya, dan kasta Sudra. Kasta Brahmana adalah para pendeta yang bertugas dalam bidang keagamaan.
Kemudian di bawahnya ada kasta ksatria. Mereka adalah raja, para raja, kemudian bangsawan dan prajurit. Kasta ksatria ini yang bergerak di dalam pemerintahan. Kemudian kasta waisya. Kasta waisya ini terdiri dari petani, pedagang, tukang, ya, yang bertugas menghasilkan bahan makanan. Yang keempat yaitu kasta sudra. Yang masuk dalam kasta sudra ini adalah mereka pekerja kasar atau yang disebut dengan budak. Mereka dipekerjakan tanpa diperhatikan kesejahteraannya. Ada satu lagi tambahan kasta, yaitu kasta paria atau candala, atau yang disebut dengan gepeng. Ya. Kasta ini merupakan kelompok kasta yang paling hina, ya, paling rendah. Mereka yang ada di sini adalah terdiri dari orang-orang yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam kasta tersebut. Misalkan ketika ada anggota dari kasta Brahmana melanggar aturan yang ada, kemudian ia dikeluarkan dari kasta Brahmana, masuk dalam kasta paria atau kasta yang paling hina. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa kasta ini adalah kasta yang, maaf ya, termasuk kasta yang najis katanya. Sehingga ketika orang-orang Hindu bertemu dengan kelompok kasta paria ini, dia akan menghindar. Jadi kasta ini adalah terdiri dari mereka yang melanggar aturan-aturan dari kasta yang ada. Berikutnya, munculnya agama Buddha. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya agama Buddha. Pertama, adanya ketidaksetujuan dengan ajaran Hindu, yaitu moksa. Maksudnya bebas dari penyembahan kembali. Kemudian ajaran Buddhisme yang disebarkan oleh Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini adalah anak dari Suddhodana. Ibunya bernama Mahamaya. Ajaran Buddha dituangkan dalam Tripitaka atau yang dikenal dengan istilah tiga keranjang. Kitab Tripitaka atau tiga keranjang tersebut terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutrantaka Pitaka, Abhidharma Pitaka. Vinaya Pitaka merupakan peraturan hukum yang menentukan cara hidup pemeluknya. Kemudian kitab Sutrantaka Pitaka berisi wejangan-wejangan Sang Buddha. Dan yang ketiga, Abhidharma Pitaka merupakan kitab yang berisi tentang penjelasan mengenai hal keagamaan. Siddhartha Gautama lahir pada tahun 563 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kerajaan Shaka yang ada di India. Kemudian pada tahun 528 sebelum Masehi, pada bulan Waisak, Buddha mendapatkan pencerahan atau ilham setelah bersemedi di bawah pohon Bodhi di desa Gaya. Pohon Bodhi ini semacam pohon beringin yang kemudian dikenal dengan Ficus religiosa, ya. Ada di Gaya yang kemudian terkenal dengan Bodh Gaya. Kemudian setelah mendapatkan ilham tersebut,
Buddha ini memberikan ilmunya untuk yang pertama kali ada di desa Sarnath, kemudian ke desa Benares, India, dan selanjutnya tersebar di India. Buddha wafat pada tahun 483 sebelum Masehi. Kemudian ajarannya tersebar sampai ke Cina. Ya. Empat inti ajaran agama Buddha yang dikenal dengan Catur Arya Satyani. Pertama, penderitaan lebih hebat daripada kebahagiaan. Kedua, penderitaan timbul karena hasrat untuk hidup. Ketiga, dengan usaha penderitaan dapat terhapus. Dan yang keempat, cara menghilangkan penderitaan melalui 8 jalan utama yang disebut dengan Astawida. Astawida tersebut yang pertama adalah berpikir baik, berniat baik, berkata baik, bertingkah laku baik, makan minum yang baik, berusaha yang baik, perhatian yang baik, serta semedi yang baik. Berikutnya, teori tentang penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama disampaikan oleh J.C. Van Leer, ya. Kemudian disampaikan oleh C.C. Boeh, ketiga oleh N.J. Crom, dan yang keempat F.K.D. Bos. Menurut J.C. Van Leer, bahwa agama Hindu dan Buddha, ya, agama Buddha maksudnya di sini, ya, masuk ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Brahmana ini mengembara sampai ke Indonesia, kemudian di Indonesia bersosialisasi dengan penduduk setempat, rakyat Indonesia, yang kemudian mereka tertarik dan akhirnya ikut menganut agama Buddha. Yang kedua, menurut hipotesis yang disampaikan oleh C.C. Boeh bahwa agama Buddha di Indonesia dibawa oleh para ksatria. Menurut C.C. Boeh, ksatria ini, ya, adalah mereka yang kalah dalam peperangan, kemudian mereka melarikan diri. Mereka melarikan diri sampai ke Indonesia, kemudian di Indonesia bersosialisasi dengan rakyat Indonesia, dengan penduduk Indonesia, yang kemudian penduduk Indonesia menganut agama Buddha. Yang ketiga, menurut N.J. Crom, dengan hipotesisnya bahwa yang menyebarkan agama Buddha di Indonesia adalah kelompok Waisya. Waisya ini terdiri dari para pedagang. Pedagang-pedagang dari India, ya, yang berdagang sampai ke Cina, ya. Dari India, Cina membutuhkan tempat untuk istirahat karena jarak yang jauh, ya. Di sini pedagang-pedagang tadi membutuhkan tempat untuk istirahat. Tempat istirahat yang dianggap paling cocok adalah Indonesia. Kemudian mereka berdagang, berlayar, ya, dari India melalui Selat Malaka terus sampai ke Cina.
di sekitar Selat Malaka, kemudian mereka bersinggah, ya. Di persinggahan tersebut, kemudian mereka bermukim, kemudian bersosialisasi dengan penduduk setempat, dan akhirnya penduduk setempat memeluk agama Buddha. Yang terakhir, menurut F.D.K. Bush, ya, dengan teorinya arus balik, maksudnya di sini adalah orang-orang Indonesia dikirim ke India untuk belajar agama Buddha. Setelah mereka mendalami agama Buddha, kemudian mereka kembali dan menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Mengapa agama Hindu dan Buddha dengan mudah berkembang di Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sikap masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbuka dalam menerima setiap kebudayaan. Yang kedua, masuknya melalui cara damai, yaitu umumnya melalui jalan damai, bukan melalui peperangan. Dan yang ketiga, memperkenalkan ajaran dan budaya baru bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya hal-hal yang baru itu, masyarakat Indonesia tertarik, kemudian mereka memeluk agama Hindu dan Buddha. Inilah rute masuknya agama Hindu, Buddha ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Yang merah itu jalur darat, dari Bodh Gaya, kemudian ke utara ke Tibet, kemudian ke timur sampai Cina, kemudian ke Cina Timur, terus menyeberang Laut Cina Selatan ke selatan, kemudian sampai di perairan Nusantara. Yang kedua, yang hitam, ya, melalui jalur laut dari Tamralipti, kemudian ada dari Amarawati, ya, menyeberang Teluk Benggala ke arah timur. Ada yang singgah di Burma, ada di Malaysia, ada yang di Sumatera, dan seterusnya sampai di Indonesia Timur, kemudian ke utara menuju Cina, ya. Ini adalah jalur perdagangan antara India dengan Cina. Jalur perdagangan India dengan Cina yang melalui darat, ya, disebut dengan jalur sutra. Inilah kerajaan yang pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama dan tertua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 400 Masehi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja-raja yang memerintah pertama adalah Kudungga, kemudian digantikan oleh anaknya Aswawarman. Aswawarman kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mulawarman. Peninggalan yang terkenal adalah ada Prasasti Muarakaman, kemudian Candi Ijo dan Yupa. Apa buktinya kalau ini adalah pengaruh dari India? Ya, buktinya di sini, yaitu pertama dikenal adanya agama Hindu. Ya,
Agama Hindu asalnya dari India. Kemudian nama Warman. Nama Warman adalah nama yang dipakai orang-orang India. Kemudian adanya tulisan prasasti ya, yang menggunakan huruf Pallawa. Ini prasasti Yupa ya. Pada sebuah yupa diterangkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang mulia dan terkemuka yang telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Berarti di sini adalah merupakan kerajaan Hindu. Berikutnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu didirikan pada kurang lebih tahun 450 Masehi di Jawa Barat. Raja yang memerintah adalah Purnawarman. Peninggalan-peninggalannya yaitu ada 7 buah prasasti, kemudian 2 arca Wisnu, ada Candi Cangkuang, dan Berita Cina yang ditulis oleh Ising dan Fahin. Ini peninggalan Tarumanegara, prasasti Jarutum di dekat Kali Cisadane. Kemudian ada prasasti Kebun Kopi di Muara Hilir Cibung Bulan Bogor. Nah, ini. Prasasti Pasir Awi, prasasti Tugu, prasasti Kaleongkak, prasasti Lebak, prasasti Cidanghyang, Pandeglang, Bogor. Dalam prasasti Tugu dikatakan bahwa Raja Purnawarman telah menggali Sungai Gomati dalam masa pemerintahnya yang ke-22 ya, dalam pemerintahannya ya. Kemudian penggalian sungai tersebut ya, panjang sungainya adalah 6.122 busur, sekitar 12 km, yang dikerjakan dalam waktu 21 hari. Raja Purnawarman juga memberi hadiah 1.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Ini peninggalan dari Raja Purnawarman. Berikutnya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu berdiri hampir bersamaan dengan Kerajaan Sriwijaya, tetapi pada tahun 692 ya, tahun 692 Masehi, kerajaan ini telah dikuasai oleh Sriwijaya. Sementara untuk peninggalan-peninggalan serta sumber-sumbernya ya, ini sangat minim ya, sangat minim sekali, sehingga kurang banyak diketahui oleh orang. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya atau yang disebut dengan Selihose didirikan pada abad ke-7 di Sumatera, merupakan kerajaan Buddha. Kerajaan ini dalam sejarah Indonesia termasuk dalam kerajaan maritim karena letaknya di dalam jalur perdagangan Selat Malaka ya, yaitu perdagangan antara India dengan Cina. Karena merupakan daerah yang sangat strategis, maka kerajaan ini cepat menjadi kerajaan yang besar atau cepat berkembang.
Raja-raja yang memerintah adalah Sri Jayanaga, kemudian ada Bala Putra Dewa, ada Sri Sangrawijaya Tunggawarman. Ada guru agama Buddha yang terkenal adalah Sakyakirti. Sakyakirti ini seorang pendeta yang cukup terkenal, bahkan banyak orang-orang India disebutkan belajar pada Sakyakirti. Sebab-sebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya yaitu pertama, adanya serangan dari Raja Cholamandala dari kerajaan Chola di India. Kemudian adanya serangan Raja Kertanegara dari Singosari. Kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Pengaruhnya ini tidak hanya di Nusantara, tapi juga sampai ke luar Nusantara. Ya. Seperti terlihat di gambar berikut. Inilah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Ini peninggalan-peninggalan yang ada di Sriwijaya ya. Nah, ada Prasasti Karangbirai, Kebun Jambu, ya, Palas Pasemah, ya. Candi Maratakus, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, ada Arca Mas Awalokiteswara, ya. Berikutnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno berdiri di Jawa Tengah dengan ibu kotanya Medang Kamulan. Raja-raja yang memerintah antaranya adalah satu Sana, kemudian ada Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Ratu Sanjaya. Ada Rakai Panangkaran yang bergelar Sailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Setelah pemerintahan Rakai Panangkaran, Mataram pecah menjadi dua, sebagian memeluk agama Buddha dan sebagian memeluk agama Hindu. Sailendra Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan, kemudian Sanjaya yang beragama Hindu berkuasa di sekitar pegunungan Dieng. Pada masa Rakai Pikatan, Mataram dipersatukan kembali. Raja-raja yang memerintah selanjutnya adalah ada Rakai Pikatan, ada Balitung yang bergelar Rakai Watukura, ada Daksa, Tulodong, dan Wawa. Kemudian ada Empu Sendok. Empu Sendok ini yang memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mengapa dipindahkan? Diperkirakan pada waktu itu ada bencana Gunung Merapi, ya, sehingga kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur. Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Sailendra ke Jawa Timur pada tahun 929. Kemudian membentuk kerajaan baru, dinasti baru, namanya Wangsa Isana. Raja-raja yang memerintah adalah Empu Sendok yang bergelar Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Kemudian Sri Isana Tunggawijaya, ada Makuta Wangsawardhana, Dharma Wangsa, dan Airlangga.
Pada tahun 1041, kerajaan Kauripan dibagi menjadi dua. Tugas pembagian diserahkan kepada Empu Barada. Dua kerajaan itu yaitu Jenggala atau Singosari, ya, kemudian Panjalu atau Kediri. Jenggala ibu kotanya Kauripan, kemudian Panjalu ibu kotanya di Daha. Peninggalannya adalah prasasti Dinoyo. Prasasti ini ditemukan di Malang, berpusat di Kanjuruhan, prasasti Canggal dekat Magelang, kemudian Mataram Hindu, prasasti Kalasan dekat Yogyakarta, dibuat oleh Raja Panangkaran. Dalam prasasti Canggal diterangkan bahwa Raja Sanjaya telah mendirikan lingga di atas Bukit Kunjara Kunja di Gunung Wukir. Candi Gunung Wukir ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Kalasan di sebelah timur Yogyakarta, Candi Gedung Songo di Semarang, Jawa Tengah, Candi Borobudur dekat Magelang, kemudian Candi Sewu dekat Magelang, Candi Pawon dekat Magelang, ya. Ada Candi Sari, Candi Ngawen, Candi Dieng, Candi Prambanan, dan masih banyak candi-candi kecil lain di sekitar Yogyakarta, Klaten, ya, Magelang. Berikutnya Kerajaan Majapahit, terletak di Sungai Brantas, Mojokerto. Kerajaan Majapahit berhasil dibangun oleh Raden Wijaya yang merupakan salah satu menantu dari Kertanegara. Raden Wijaya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit setelah mengalahkan Jayakatwang dan mengusir tentara Mongol dari tanah Jawa. Kerajaan ini menjadi kerajaan yang besar ketika diperintah oleh Hayam Wuruk yang dibantu oleh seorang Mahapatih yang sangat terkenal, yaitu Gajah Mada. Ketika menjabat sebagai patih, Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa atau Amukti Palapa, yang isinya tekad untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1400, Kerajaan Majapahit, ya, Kerajaan Majapahit runtuh. Mengapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan Kerajaan Majapahit runtuh. Pertama adalah runtuhnya kerajaan besar ini dipecatnya Patih Gajah Mada karena telah mengobarkan perang Bubat. Yang kedua, melemahnya kerajaan akibat perang saudara atau yang dikenal dengan Perang Paregreg. Adanya serangan dari kerajaan Islam Demak. Adapun peninggalan dari Majapahit antara lain adalah Arca Suhita, Arca Gajah Mada, dan Arca Kertajaya. Inilah raja-raja dari Kerajaan Majapahit. Ini peninggalan peninggalan dari Majapahit. Ya. Ini peninggalan dari kerajaan yang ada di Jawa Timur.
Singosari. Kerajaan Singosari. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok dan mencapai kejayaannya pada masa Raja Kertanegara. Pada masa Kertanegara inilah kerajaan Singosari melakukan serangan ke Malaka untuk menguasai selat tersebut yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Pada masa Singosari lahir kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca yang merupakan sumber dari kerajaan Singosari. Kerajaan ini akhirnya runtuh dan setelah Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang, salah seorang dari Kediri. Nah, riwayat dan pemerintahan Ken Arok serta raja-raja Singosari terdapat dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Raja-raja yang memerintah ada Ken Arok, ada Anusapati, ada Tohjaya, ada Ranggahuni, ada Kertanegara yang melakukan ekspedisi Melayu, ya. Ini Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala diperintah oleh Mapanji Garasakan. Kerajaan Kediri diperintah oleh Raja Sri Samarawijaya. Perebutan kekuasaan antara Jenggala dan Kediri berlangsung sampai tahun 1502. Selanjutnya dalam sejarah tidak disebut lagi. Tahun 1117 kerajaan ini tampil lagi dengan rajanya Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Kameswara. Kemudian ada Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya. Masa ini kitab Bharatayuda digubah oleh Empu Sedah dan dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Ada buku-buku lain, ya, kitab-kitab lain. Misalnya adalah Hariwangsa dan Gatut Kaca Seraya. Kemudian ada Raja Sri Aryaswara, ada Kameswara, ya. Bujangga yang terkenal pada masa itu adalah Empu Tanahpung, karyanya Werasancaya dan Ubdaka. Kemudian ada Empu Darmaja dengan karyanya yang terkenal adalah Swaradahana. Kerajaan ini tamat tahun 1222 karena ada serangan yang dilakukan oleh Ken Arok dari kerajaan Singosari. Nah, demikianlah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, ya, untuk subscribe-nya, ya. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih, ya. Ini yang terakhir, Kerajaan Kaling, ya. Kerajaan Kaling didirikan pada tahun 674 di Jepara, Jawa Tengah. Rajanya yang memerintah adalah Ratu Sima. Beliau menghendaki agar rakyatnya benar-benar menjadi orang yang jujur. Pendeta yang terkenal adalah Janabadra, ya. Ada dikisahkan di sini, ya. Ratu Sima ini adalah raja yang betul-betul jujur, ya, menegakkan keadilan. Kemudian kerajaannya lain, Kerajaan Bali. Raja-raja di Bali ada Raja Wangsa Marwadewa, ada Jayaksati, ada Jayapangus, ya. Kerajaan Bali ditaklukkan oleh Kertanegara dari Singosari. Untuk kerajaan ini, ya, sumbernya sangat terbatas, ya, sehingga tidak bisa atau jarang yang mengetahui
keberadaan kerajaan tersebut. Inilah peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Hindu-Buddha di Nusantara ya. Dan jangan lupa ya untuk di subscribe. Pertama adalah agama, kemudian arsitektur atau seni bangunan, seni patung, demikian ya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Like and share. Untuk sistem pemerintahan dikenalkan oleh orang-orang India. Ada kelompok-kelompok kecil dipersatukan dalam wilayah luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak dijadikan tampuk atas kekuasaan kerajaan. Sistem kerajaan di Nusantara diterapkan di India. Kitab-kitabnya ya. Kitab Mahabharata ditulis oleh Resi Vyasa, Ramayana oleh Empu Walmiki, Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa, Smaradhana Empu Dharmaja, Bharatayuda oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, dan Sutasoma oleh Empu Tantular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.